مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الحاضرون inni usikum wa iyaya bittaqwallah kama qala al-muttaqun. Bapak-bapak, ibu hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pagi yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari ini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada majelis kader yang tetap istiqomah melaksanakan acara ini. Seperti komitmen kita, 2-3 orang pun harus tetap kita laksanakan, baik di masjid maupun di kantor pimpinan wilayah. Insya Allah sebentar lagi buku-buku yang kita pesan dari perpustakaan nasional akan sampai beserta rak-rak bukunya. Andai kata itu jadi, kita di wilayah pun akan membuat semacam program wakaf buku. Jadi kalau Ayahanda Ali Munir punya buku-buku di rumah, bisa diwakafkan ke pustaka PWM. Saya sudah hubungi Kak Susi Herlinda, istrinya almarhum Profesor Hilmi Karim, dan dia sudah bersedia mewakafkan buku-buku almarhum di pustaka kita. Tapi bagi kita, pustaka PWM itu bukan sekedar pustaka. Dia pustaka yang sekaligus menjadi pusat informasi. Di situ ada internet, ada pusat data, sehingga ada orang yang memang kerjanya menginput semua berita-berita baru yang dimasukkan ke dalam website PWM. Baik berupa berita kata-kata maupun berupa video-video klip. Kalau itu terjadi, kita akan rubah mindset kawan-kawan kita yang biasanya ngobrol di kedai kopi, sekarang ngobrolnya di perpustakaan. Maka perpustakaan itu harus menyediakan teh, kopi secara gratis. Jadi kalau diskusinya di pustaka tentu pakai referensi. Jadi kita menghidupkan budaya literasi di dalam Muhammadiyah. Kata menteri dengan saya, bagus sekali proposalnya. Saya lupa menyebutkan kalau proposal itu yang bikin bukan saya tapi Bayu. Kalau saya bilang itu, saya nggak dipakai lagi, Bayu aja yang dipakai kan saya. Yang bikin proposal itu Bayu, nggak saya. Gitu. Luar biasa, dia udah ngomong kemarin itu dari paket-paket tinggal dikirim ke Pekanbaru. Sama-sama kita berdoa dan minta input dari semua pihak bagaimana caranya agar perpustakaan PWM Riau itu menjadi perpustakaan PWM yang terbaik di Indonesia. Jadi kalau kita bikin
sesuatu harus lebih baik dari orang. Kalau enggak, kita enggak akan dipandang orang. Kita berbuat di bawah zaman, digilas oleh zaman. Seiring dengan zaman, paling-paling kita bisa bergandengan dengan zaman. Tapi kalau kita bisa berpikir dan berbuat melewati zaman, maka kitalah yang mengatur zaman. Perlu dipakai prinsip semen padang, kami berbuat sebelum orang lain berpikir. Kita teruskanlah pengajian tafsir kita, nanti dibilang pula promosi kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sudah kita bicarakan kemarin, Alif Lam Mim itu jarang sekali ahli-ahli tafsir yang mau menjelaskan. Hanya dikatakan Alif Lam. Kalau ditanya, kok begitu? Ada yang menyatakan ini sebetulnya intan, peringatan, perhatian, agar orang Arab ketika dibaca Alif Lam Mim dia terkejut. Intinya justru ayat sesudah itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ada banyak macam-macam lah. Hanya saja orang-orang sufi yang kadang-kadang terlalu berani menafsirkan. Dalam tafsir-tafsir sufi biasanya Alif Lam Mim, alif awal Allah, lam akhir Jibril, mim awal Muhammad. Muhammad terbagi dua, ada Muhammad awal, ada Muhammad akhir. Mana Muhammad awal? Itulah Nur Muhammad, penyebab segala sesuatu diciptakan. Mana Muhammad akhir? Itulah Rasul, penutup segala Rasul yang lahir di kota. Ini kata orang-orang sufi. Tidak usah terlalu kita pikirkan, akan menambah sakit kepala kita. Dzalikal kitab la raiba fihi. Dzalikal kitab maksudnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu? La raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Kalau kita ragu dengan Al-Quran, maknanya kita tidak beriman. Ciri-ciri orang beriman itu ketika ayat-ayat beriman muncul, dia harus rela meninggalkan akal dan panca inderanya, tapi membuka ruang di hatinya untuk betul-betul 100% percaya. Jadi iman itu mutlak. Kalau tidak mutlak, tidak iman namanya. Kalau sudah beriman masih goyang-goyang, itu belum beriman lagi. Paling tinggi baru Islam. Hudan lil muttaqin. Sudah kita ceritakan kemarin bahwa Al-Quran itu merupakan kuda, petunjuk kompas bagi orang yang bertakwa. Artinya apa? Bagi orang yang tidak bertakwa, Quran itu tidak akan punya peran apa-apa. Dia hanya sebagai bacaan biasa. Dia hanya tulisan-tulisan Arab yang tersusun, tapi tidak memiliki peran. Tapi bagi orang yang bertakwa, Al-Quran itu merupakan way of life, pandangan hidup yang betul-betul menghidupkan dirinya. Sudah kita bahas kemarin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu orang yang yu'minuna bil ghaib, yang mengimani hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak mungkin diungkapkan dengan panca indera. Bagaimana menjelaskan kalau surga itu ada? Secara panca indera, secara penelitian. Bagaimana menjelaskan neraka itu ada?
secara observasi keilmuan, bagaimana menjelaskan azab kubur itu ada menggunakan observasi keilmuan itu mustahil. Kalaupun kita pasang CCTV yang maha dahsyat untuk melihat apa yang terjadi pada diri mayat di dalam kubur, pasti kita tidak akan mendapatkannya. Tapi ada tidak azab kubur itu? Ada. Dengan apa kita yakin? Dengan iman. Sebagian ulama menyatakan kalau orang percaya dengan yang gaib itu selesai. Allah itu gaib. Sebab tidak mungkin dibuktikan secara panca indera. Kalaupun dibuktikan secara filsafat, yang kita temukan hanya Tuhan-Tuhan yang filosofis, bukan Tuhan-Tuhan yang bersifat individual, Tuhan-Tuhan yang bersifat konseptual. Itu yang akan terjadi. Makanya filsafat tidak cukup, harus ada agama. Kalau akal juga cukup, Tuhan pasti tidak menurunkan wahyu. Kalau wahyu pun cukup, maka Tuhan tidak perlu menurunkan akal. Maka fungsi wahyu untuk fungsi wahyu untuk membimbing akal, dan fungsi akal untuk menyingkapkan kebenaran wahyu. Mana yang lebih tinggi akal dari wahyu? Tentu lebih tinggi wahyu. Sebab wahyu itu produk Allah Azza wa Jalla. Sementara akal dan pemikiran walaupun hadiah dari Tuhan, tapi dia merupakan produk manusia. Maka orang yang mengagamakan filsafat itu kebodohan. Tapi orang yang menjadikan filsafat sebagai agama itu lebih bodoh lagi. Makanya ada agama-agama filsafat seperti agama Konghucu, itu dari filsafat. Agama Tao, agama Shinto, agama Buddha, agama Hindu, itu pemikiran manusia yang diagamakan. Ya tidak mungkin masa akal manusia sama dengan wahyu Tuhan, itu mustahil. Tapi wahyu juga jangan sampai direndahkan ke level filsafat. Karena wahyu merupakan kalamullah, sementara filsafat adalah kalam nas. Tidak mungkin kalamullah selevel dengan kalam nas. Tapi penting tidak filsafat, penting untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran wahyu, khususnya kepada mereka-mereka yang tidak percaya kalau wahyu itu ada. Kalau dengan orang ateis, ketika dia berkata Tuhan ada enggak? Ada, kita bilang mana buktinya? Kita bilang qul huwallahu ahad, ilahun ilahu wahid, ya dia nggak akan percaya. Tapi kalau kita buktikan dengan filsafat, dia bisa berpikir apa bukti Allah ada? Yang pertama kosmologis, apa mungkin ada alam semesta tanpa ada yang menciptakan? Yang kedua teleologis, bagaimana mungkin aturan alam ini tersusun rapi tanpa ada pengatur yang menyusunnya? Ketiga, dalil moral, ada kesamaan di hati manusia tentang baik dan buruk macam-macamnya. Dengan dalil-dalil seperti itu, orang bisa meyakini kalau Tuhan adalah ada. Jadi filsafat itu fungsinya justru menunjukkan kebenaran agama, bukan justru melarikan orang daripada agama. Makanya di zaman dulu perdebatan yang terjadi antara orang Islam dengan orang Majusi seperti yang diungkapkan Syekh Abu Zahra dalam bukunya Tarikh Al-Firaqat Islam itu, dia menyatakan perdebatan filosofis antara para filosof Islam dengan orang Majusi itu mengislamkan lebih dari 12.000 orang Majusi, karena secara logika mereka akhirnya mengakui kesalahan agama mereka. Dan yang membedakan kita dengan kelompok-kelompok Al-Madiyah materialisme,
kelompok-kelompok pragmatisme itu ada pada yu'minuna bil ghaib. Kelompok sekularisme, materialisme dan lain-lain itu tidak percaya dengan yang gaib. Sebab arti sekuler itu sendiri seculum, today, al-yaum, hazal yaum, apa yang nampak hari ini itulah yang ada. Di luar dari yang hari ini tidak ada. Karena hari kiamat tidak nampak, azab kubur tidak nampak, maka itu semuanya bisa ada, bisa tidak ada. Sementara orang Islam tidak, itu bukan dipikir-pikir, kepada yang gaib itu bukan dipikir-pikir, tapi mesti diyakini adanya 100%. Kalau kita sudah yakin dengan yang gaib itu, surga, neraka, hari kiamat dan lain-lain itu, maka kita berhati-hati dalam kehidupan. Kalau kita berhati-hati dalam kehidupan, inilah yang disebut dengan orang yang bertakwa. Wa yuqimunas shalah. Tidak hanya sekedar iman di dada, tapi iman itu harus dipraktekkan, dibuktikan. Apa pembuktiannya? Sholat. Kalau orang kampungnya Mas Tarmo itu ada yang kejawen-kejawen, yang yang kebatinan itu, karena sudah merasa sangat dekat dengan Tuhan, tidak perlu sholat lagi. Yang penting eling manunggal kaulo Gusti. Dalilnya jelas, aqimus sholat lizikri. Dirikan oleh sholat untuk ingat kepada Allah. Tujuan sholat untuk mengingat. Kalau sudah ingat, tidak perlulah sholat. Ini pada level-level tertentu pemikirannya bisa sampai seperti ini. Tidak perlu lagi syariat, karena dia sudah sampai kepada hakikat. Kalau sudah seperti ini, maknanya orang tadi sudah melebihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasul, manusia pilihan itu masih lagi sholat. Kalau dia tidak sholat, tentu dia menganggap dirinya sudah lebih hebat daripada Rasul. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iman di dada, sholat individualis, sifatnya individual. Itu juga harus dibuktikan lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harta yang dimilikinya harus mereka infakkan. Kalau sholat ke Allah, menginfakkan harta kepada sesama manusia. Iman di hati, sholat di diri. Maka infak, sedekah dan zakat itu untuk lingkungan kita. Inilah manusia yang utuh itu. Imannya kokoh, ibadahnya kokoh, muamalah dan akhlaknya juga kokoh. Maka kalau orang sholat tapi hubungannya dengan masyarakat tidak bagus, itu perlu dikeragi sholatnya. Kenapa? Ibadah kepada Allah itu harus ada pembuktiannya. Apa itu? Kesantunannya kepada sesama manusia. Maka orang Islam yang sejati itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Kita teruskan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Masih yang tadi juga. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya orang yang beriman itu tetap juga harus mengakui bahwa Rasul diturunkan kepadanya Quran, dan itu mesti kita imani. Tapi juga kita harus mengimani apa yang diturunkan kepada orang-orang nabi-nabi sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini
universalitasnya ajaran Islam ini. Kita tidak pernah menafikan kebenaran Taurat, kebenaran Zabur, kebenaran Injil. Tapi Taurat, Zabur, dan Injil yang sesungguhnya, yang tidak edisi revisi, yang tidak edit ulang. Karena inti dari semua ajaran para Rasul itu sama, yaitu tauhid, menyuruh menyembah Allah mukhlishina lahu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang melakukan hal-hal yang di atas itu, itulah orang yang berada di jalan Tuhan mereka. Mereka berada di kompas Tuhan mereka, di petunjuk Tuhan mereka, di ranah Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang seperti inilah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat-ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana ciri-ciri orang bertakwa yang meletakkan iman pada posisi sentral. Sebab yang membedakan kita dengan yang lain-lain itu iman. Nanti setelah ini baru dibicarakan tentang ayat-ayat yang berbicara tentang orang kafir. Insya Allah akan kita bicarakan pada Sabtu yang akan datang. Tapi intinya yang membedakan antara kita dengan mereka itu ya iman. Apakah iman itu menunjukkan kesolehan seseorang? Kalau beriman 100% ya. Tapi apakah orang kafir semuanya jahat? Belum tentu. Tapi orang kafir bisa masuk surga? Tidak. Karena paspor dari masuk surga itu adalah iman. Kalau orang baik masuk surga tidak beriman, maka yang paling layak masuk surga itu adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu kurang apa baiknya? Lebih dicintai Rasulullah daripada anak kandungnya sendiri. Lebih disayanginya Muhammad daripada Ali, Zafar, dan lain-lain. Tapi bisa nggak masuk Islam? Dia tidak. Dia tetap di neraka. Penyebabnya apa? Sebab dia tidak ada iman. Dan dalam sejarah peradaban manusia dari zaman Rasul sampai hari kiamat besok, tidak akan ada orang kafir yang lebih mendekati dan menyayangi Rasul dan menghormati umat Islam melebihi Abu Thalib. Kalau Abu Thalib saja tidak bisa masuk surga karena tidak beriman, apalagi orang-orang yang levelnya tidaklah sampai pada Abu Thalib. Karena iman merupakan harta karun dan harta terpenting dari diri kita, maka kita harus pelihara iman itu dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya salah satu tujuan Muhammadiyah itu berdiri. Kalau kata Profesor Mukti Ali dalam disertasinya di McGill itu, penyebab Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan itu kan cuma 3 aja. Yang pertama, purifikasi Islam, membebaskan akidah dari TBC, tahyul, bid'ah, dan khurafat. Yang kedua, modernisasi, merubah mindset umat dari penerima menjadi pemberi, dari yang statik menjadi dinamis, dari yang beku menjadi cair, dari yang kuno menjadi yang modern, dari yang pasif menjadi yang aktif. Dan yang ketiga, ini yang sering dilupakan orang, kata Mufti Ali, penyebab Muhammadiyah itu lahir, kristenisasi. Cara Muhammadiyah untuk menghambat perkembangan kristenisasi yang pada waktu itu luar biasa hebatnya di Pulau Jawa. Di sejarah ini jangan kita lupakan. Apapun yang terjadi pada Muhammadiyah, yang 3 ini kita mesti concern. Yang pertama, pemurnian akidah. Yang kedua, modernisasi pemikiran dan amal usaha. Yang ketiga, kristenisasi. Jangan kita anggap kristenisasi sekarang diam. Bahkan jumlah orang Islam makin lama tetap makin
berkurang. Kalau istilah orang kitanya, kita sering menganggap remeh kristenisasi, menganggap remeh dakwah misi orang, tapi orang tetap bergerak. Sebab perangkap tidak pernah lupa dengan pelandu. Yang sering itu pelandu lupa kepada perangkap. Ikan sering lupa dengan luka, maka ikan sering masuk luka, tapi luka tidak pernah lupa dengan ikan. Asal ikan masuk ke luka, tidak akan pernah keluar lagi. Kita sering lupa dengan strategi dan konspirasi musuh-musuh kita, tapi musuh-musuh kita tidak pernah lupa konspirasi dan strategi yang akan mereka lakukan kepada kita. Setelah segalanya terjadi, barulah kita sadar ternyata kita dikicuah dengan tangan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita tutup. Kalau ada yang ingin bertanya, satu atau dua orang, saya persilahkan dengan sekarang.